Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, yang lalu kita sudah sedikit membahas hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita melakukan persiapan di dalam melaksanakan kurban, ya, di dalam nanti kita melaksanakan ibadah kurban. Yang mana kemarin kita sudah menerangkan ada beberapa hal yang memang perlu kita ketahui, ya. Karena yang namanya ibadah kurban ini kan sebetulnya adalah ibadah ritual, ya. Jadi seperti halnya kita melaksanakan zakat, melaksanakan puasa gitu ya, melaksanakan apalagi itu ya, sholat. Jadi memang syarat rukunnya itu memang sudah ditentukan di dalam syariat, jadi tidak bisa sembarangan. Walaupun kalau kita ngomong ini adalah merupakan satu pengeluaran, pengeluaran ya. Karena dalam pengeluaran ini kan, mengeluarkan harta itu kan, di dalam Islam itu kan udah sering kita bahas bahwa itu kita macam-macam ya. Ada namanya zakat, ada namanya sedekah gitu ya Mas. Ada infak dan lain sebagainya. Beda dengan sodako. Kalau sodako tuh ya kita mengeluarkan sesuatu, ya, itu kan artinya tidak diatur secara ketat, ya. Mengeluarkannya kapan ya silahkan, besarnya berapa ya semonggo, gitu kan, ya. Harinya juga silahkan kapanpun gitu kan, ya. Kepadanya siapa ya juga silahkan gitu ya. Nah itu sodako. Dan kalau kurban ini memang khusus, ya, karena memang ini termasuk ibadah ritual. Jadi memang ada syarat rukun yang memang harus dipenuhi. Yang kalau kita ngomong secara logika, kalau namanya ibadah ritual ini kan kadang-kadang yo tidak masuk dalam logika kita ya Mas. Ya contohnya ini tadi, kenapa kita ngomong ibadah kurban ya. Ibadah kurban itu kan hewan yang boleh dijadikan hewan kurban itu kan adalah ya itu kan hewan ternak, ya. Al-an'am, ya, apa namanya, ya hewan ternak gitu ya, hewan ternak. Cuman tidak semua hewan ternak itu boleh dikurbankan atau boleh dijadikan hewan kurban itu tidak, ya. Ya hanya yang khusus saja, ya seperti ya ada kambing gitu kan, sapi, unta, kerbau atau sejenis kambing seperti domba, biri-biri. Di luar itu tidak bisa, walaupun hewan ternak, ya. Kita mau kurban bebek, padahal nilai bebeknya banyak banget gitu kan, ya ndak bisa, ya. Karena bukan termasuk hewan yang boleh atau sah digunakan untuk kurban. Kalau itu disembelih kemudian dibagikan ada orang lain, misalnya bebek, itu masuknya bukan kurban tapi sedekah gitu kan. Nah, yang namanya ibadah ritual kadang ya podo-podo hewan ternak tapi kok ya ndak bisa kalau yang lain kan begitu, ya.
kurban kuda gitu ya. Padahal kuda itu kan nilainya jelas, apalagi nih kuda balap gitu ya Mas ya. Mari kita ngomong juga. Ayo, harganya bisa ratusan juta gitu kan Mas. Ya, bandingkan dengan kambing ya, yang paling-paling harganya 4 jutaan gitu kan. Ya antara 3-4 juta. Ini ngomong nilainya tinggi ya nilai tinggi kuda, ini ngomong nilai ya. Tapi kan ini memang satu hal yang memang secara hukum syariat kita ya itu tidak bisa dijadikan untuk hewan kurban. Ya, jumhur ulama menyampaikan seperti itu. Ya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Termasuk juga waktunya. Waktunya ini nggak bebas. Ya, memang waktunya terbatas sekali. Jadi kalau walaupun kita nyembelih sapi gitu ya, atau kambing yang diperbolehkan untuk berkurban, tapi kalau waktunya di luar waktu yang ditentukan, yaitu mulai matahari terbit di hari nahar. Nah, hari nahar itu hari Idul Adha ya, hari raya Idul Adha, sampai dengan matahari tenggelam di hari Tasyrik di tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, Tasyrik itu ada 3 ya, hari Tasyrik itu ada 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Nah, jadi kalau kita ngomong waktu berkurban itu sebetulnya ada 4 hari. Dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah yaitu hari raya Idul Adha-nya itu, dari mulai matahari terbit sampai dengan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah pas sampai terbenam matahari. Nah, waktu inilah waktu yang diperbolehkan untuk ibadah kurban. Jadi kalau nyembelihnya di luar waktu ini ya, walaupun tadi hewannya adalah hewan sapi atau kambing gitu ya, nah itu bukan termasuk ibadah kurban, tapi memang hanya sekedar sedekah saja. Kalau itu disembelih dan dibagikan pada orang lain. Cuman perlu diingat bahwa yang namanya ibadah kurban ini yang tadi saya sampaikan berkali-kali ini adalah ibadah ritual. Ya, artinya dimensinya lebih kepada ritualnya daripada sosialnya. Walaupun ada saja dimensi sosial gitu di situ ya, karena daging nanti yang hasil daripada kurban ini kan bisa kita sedekahkan juga pada orang-orang yang membutuhkan. Artinya memang dimensi sosialnya juga ada, tapi lebih dominan di dimensi ritual. Karena begini, itu kalau kita menyembelih kurban, ya anggap saja menyembelih kurban, kita ngomong ekstrimnya ya. Ini misalnya kita hanya sekedar menyembelih saja, kemudian daging kurbannya enggak diapa-apai, itu kok dibuang saja, itu pun tetap sah. Ya, coba kita bayangin. Zaman dulu, kalau sekarang di Mekah sana itu di Mina, ya kalau ibadah haji ini, kalau bulan haji ini, itu berjuta-juta hewan kurban loh yang dipotong di Mina itu. Sekarang kalau anggap saja orang yang berhaji itu ada berapa juta orang, ya 1 juta lebih lah kira-kira, kan begitu kan? Ya kalau masing-masing 1 hewan kurban, anggap saja begitu, wah, udah berapa itu? Ya. Belum karena ada denda, belum dan lain sebagainya. Artinya bahwa banyak sekali, boleh dikatakan banyak sekali hewan kurban yang disembelih di sana. Ya, di tempat yang namanya Mina gitu ya. Nah, Mina ini ramainya ya pas Idul Kurban saja. Ya, di saat bukan Idul Kurban ini atau Idul Adha ini, ya sepi wong itu di daerah padang pasir. Ya, tempat yang ibaratnya itu tanpa penduduk gitu ya. Nah, sekarang boleh kita bayangin sejak zaman dulu ya, zaman Rasulullah SAW sampai dengan ya akhir-akhir ini ya, artinya beberapa tahun yang lalu lah ibaratnya. Bayangin itu hewan kurban sebanyak itu mau diapain? Gitu kan? Karena diurusin siapa yang ngurus? Ya, panitianya kepiye ngono ki kan? Mau dibagikan sama masyarakat daerah sana, yo masyarakatnya yo ya boleh dikatakan yo tidak ada. Ya, kalau mau dikasihkan pada orang-orang fakir miskin yo daerah sana yo balik banyak orang kaya. Walaupun boleh saja namanya hewan kurban itu kan boleh dikasihkan sama orang yang miskin, orang yang dihadiahkan pada orang yang kaya juga boleh gitu kan. Cuman kembali pada yang tadi, artinya zaman dulu itu kan otomatis itu hewan yang begitu banyaknya, ratusan ribu ibaratnya. Itu siapa yang ngurus? Dan lebih banyak terbuang sia-sia.
ya hanya dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai gitu. Dulu kan Mas. Ya, kalau sekarang memang benar. Kalau sekarang memang sudah bisa dimanfaatkan, artinya ada apa namanya satu apa itu istilahnya yayasan atau yang mengurusi lah itu saya lupa ya. Itu yang memang akhirnya mendistribusikan dikirim ke negara-negara lain yang membutuhkan gitu. Nah kalau sekarang memang begitu. Tapi ya itu tadi. Artinya bahwa yang ingin saya bicarakan ini adalah ibadah ritual. Artinya kalaupun itu tidak sampai kemakan, itu pun tetap sah hukumnya sebagai kurban gitu ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.